Tahun baru pasti ada Sentai baru. Dan tahun ini Toei ngerilis Super Sentai mereka yang terbaru yaitu King Oger. Dan mengikuti serial mereka yang terbaru pasti rilis mainannya juga dong. Kali ini gue pengen ngebahas atau nge-review DX dari King Oger ini. Mau tahu seperti apa isinya, kerennya kayak gimana? Tonton video ini sampai habis, dan sebelum kita mulai kita masuk ke intro dulu. Setelah kalian udah tahu King Oger itu apa, nah gue pengen bahas dulu nih boxnya si mainan DX King Oger. Untuk box packaging combo DX King Oger dan Gekabuto ini memiliki ukuran yang cukup besar, berbeda dengan box packaging versi regulernya. Untuk artwork boxnya pun terdapat gambar King Oger nyaris di seluruh sisi boxnya, dengan tambahan pose saat dipasang dengan Gekabuto dan juga bentuk shugotnya saat belum digatai. Oh ya, ada juga penampakan box versi reguler dari DX King Oger dan Gekabuto yang bisa kamu temukan dan kamu beli. Kemudian, untuk box ekstra Mecha Guardian Rolling dan Guardian Snail memiliki ukuran yang cukup kecil dengan artwork mekanya di permukaan. Mengikuti ukuran part DX-nya yang memang tidak besar, jadi tidak akan memakan banyak ruang di ruang koleksimu saat disimpan. Oke, ini menurut gue pribadi ya. Jadi kalau menurut gue sih, kalau art box-nya King Oger atau DX King Oger tuh menurut gue yang lebih keren tuh yang versi yang main mekanya doang ya, yang bukan yang set yang ini gitu. Lebih kerasa kerennya gitu, kayak cuman main mekanya gitu, posenya stand gitu, ya gagah aja gitu. Cuman ya nggak kalah keren juga sih sama yang set ini, yang sama God Kabuto-nya juga ya. Terus juga udah praktis, tinggal udah dapat God Kabuto-nya lagi gitu, nggak perlu beli yang boxnya tersendiri gitu. Dan juga untuk kayak part-part DX tambahannya ya, kayak tambahan senjatanya gitu, kayak Guardian Rolling-nya ini sama Guardian Snail, boxnya kecil gitu, jadi ringkas, nggak ribet buat kalian yang masih suka nyimpan box-boxnya, ya mungkin yang beli baru pasti nyimpan boxnya sih ya. Enak aja ringkas gitu, tapi tetap ada gitu, nggak banyak makan tempat gitu ya, sesuai dengan size DX sendiri gitu. Yaudah, tadi udah gue bahas artbox-nya segala macam, ukuran dan lain-lainnya. Dan sekarang kita langsung bahas ke isinya. Pertama ada God Kuwagata. Shugot berwarna merah milik Kuwagata Oger ini menjadi core utama dari mecha serial ini. Walau catnya minim, detail sculpt di part ini asli keren banget. Pada bentuk serangganya ini, pada bagian tanduk, kaki, dan sayap bisa kamu gerakan dan mainkan. Kemudian pada God Tombo, Shugot yang digunakan Tombo Oger ini tidak banyak yang bisa dimainkan, hanya pada sayap yang bisa kamu gerakan. Selanjutnya ada God Kamakiri milik Kamakiri Oger. Part berwarna kuning ini memiliki bagian kepala, tangan, dan kaki yang bisa digerakkan. Lanjut ke God Hachi yang digunakan Hachi Oger. Gak jauh berbeda dengan God Tombo, hanya part sayap yang bisa kamu gerakan di sini. Kemudian ada God Papillon milik Papillon Oger. Mecha berwarna ungu ini juga punya detail sayap yang kece banget yang bisa kamu gerakan dan juga pada kakinya. Dan terakhir ada God Kabuto, ekstra mecha yang ada di serial ini. Part ini memiliki aksen cat berwarna gold yang mencolok di keseluruhan bodinya, dan pada bagian tanduk, kaki, dan sayap juga bisa kamu gerakan seperti God Kuwagata. Tidak ketinggalan ada God Kumo, God Tento, dan God N untuk melengkapi bagian King Oger saat kamu gatai. Sekarang lanjut ke part tambahan untuk King Oger, ada Guardian Rolling. Ekstra mecha berwarna biru tua dan aksen orange ini menjadi senjata tambahan untuk King Oger. Untuk part ini terdapat part rantai yang bisa kamu simpan di dalam kontainer mekanya. Dan juga ada Guardian Snail yang juga menjadi senjata tambahan yang bisa kamu gunakan dengan King Oger. Buset, banyak banget yang dikeluarin ya. Iya, kurang lebih ada 13 part ya di sini ya.
Dan kerennya untuk DX King Oger ini tuh, yang kerennya tuh karena ini menjadi DX Mecha Super Sentai pertama yang base theme-nya itu dari serangga gitu. Jadi kan kalau dulu kan kayak misalnya kayak Go Buster ya cuma selentingan-selentingan doang gitu. Nah kalau kali ini tuh benar-benar mekanya keseluruhannya tuh basic itu dari serangga, insect gitu. Dan nggak itu aja gitu, jadi ada kesan-kesan steampunknya dikit kayak industrial gitu bentuknya, nggak kayak serangga doang gitu loh. Dan juga nggak ketinggalan buat kalian yang beli first editionnya juga bakal dapat si topengnya si Don Oni Taijin. Nah jadi kenapa ada si topeng per topeng ini tuh karena pas di serialnya Don Brothers beberapa waktu yang lalu tuh di episode 43, 42 kalau nggak salah, DX King Oger sempat muncul bentar tuh di episode tersebut tuh. Cuman bentuk mukanya itu atau bagian kepalanya itu bukan bentuknya kepala si King Oger gitu. Jadi pakai kepalanya Don Oni Taijin. Nah makanya ada si part ini. Daripada part ini bererakan di atas meja, mending kita langsung gatai aja. Setelah gue menggatai DX King Oger, gue amazed banget ngeliatnya. Dengan desain mecha yang detail banget, baik dari proporsi dan scope-nya benar-benar manjir mata banget pas lagi dipajang atau kamu mainkan. Meskipun tidak ada material die-cast di main ini, karena untuk menjaga bobot dan aman buat anak-anak. Dengan material plastik dan cat minim pun gak bikin gue kecewa saat membeli ini. Oh ya, sebelum gue bandingin sama Oni Taijin, gue pasang dulu kali ya per topeng Oni Taijinnya. Untuk perbandingannya, DX King Oger memang lebih kecil dibandingin Oni Taijin, dengan tinggi hanya sekitar 27 cm. Mungkin akan ada yang sedikit kecewa karena ukurannya menjadi lebih kecil, tapi itu semua akan terbayar di saat kamu lihat artikulasinya. Untuk bagian kepala, bisa kamu gerakkan ke berbagai arah karena artikulasinya ball joint. Kemudian, pada tangan, setelah kalian sesuaikan dengan bagian kaki dan tanduk Wagata, part tangan bisa kalian gerakkan ke depan, ke samping, atau ke belakang tanpa masalah. Selain itu juga ada sendi putarnya untuk menyesuaikan arah tangan. Kerennya, untuk sendi siku pada DX ini terdapat double joint untuk menambah jangkauan saat memposokkan DX ini. Dan tidak ketinggalan, kepalan tangannya pun juga masih bisa diputar. Pada pinggang pun juga masih ada sendi putar yang bisa kamu sesuaikan. Nah, yang menarik di sini, untuk artikulasi pangkal paha sudah dibenahi semuanya sama Bandai. Kaki bisa kamu gerakan ke arah manapun, mau menyamping, ke depan, atau ke belakang. Tentu saja, sendi putar pada kaki, sendi pada lutut dan mata kaki, dan juga sendi pivot tidak ketinggalan di sini. Jadi, DX ini sudah bisa kamu posein jauh lebih leluasa dibandingkan dengan Oni Taijin versi reguler. Guys, menurut gue ini DX pecah banget. Oke sih, mungkin kalau di awal-awal mungkin pas kalian nyoba gatai, secara skema gatai mungkin ada mirip-miripnya kayak Don Oni Taijin, terutama
di bagian kaki ya, di bagian kaki, di bagian kuning sama hitam, skemanya hampir sama. Tapi kerennya menurut gue nih di artikulasinya menurut gue. Jadi apa yang kurang dari Dan Onita-Ejin tuh dibenahin semua tuh di sini nih. Kayak misalnya artikulasi di bagian pangkal paha ya, pangkal paha itu menurut gue tuh udah bener-bener luas, nggak kalah sama kayak SOC segala macam, udah lebih leluasa dibandingkan Dawn Onita-Ejin ya, di mana Dawn Onita-Ejin kita harus beli part premium bandainya dulu, jadi biar bisa lebih leluasa. Dan di sini nggak perlu lagi. Nah jadi benar-benar udah seamless, nggak seamless juga sih, lebih leluasa aja sih pada intinya. Terus ditambah juga di bagian tangan itu jatuhnya kayak double join gitu. Tuh. Double join gitu. Jadi gerak tangannya itu jadi lebih luas gitu. Cuman mungkin kurangnya sih karena bagian part tangannya ini ya, part tangan si Kuwagatanya sendiri yang bikin ke depan tuh agak susah ya sama si tanduk pincernya gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, bisa kita akalin tuh ya, kita pose-posein mesti ya disesuaikan aja gitu. Nah buat kalian yang ngerasa Dexnya kok jadi mengecil, nah kalau menurut gue sih ini lebih ke design wise ya. Secara artikulasinya lebih banyak, jadi lebih luas, jadi nggak mungkin dong jadinya gede-gede gitu bikin si DX gitu, takutnya malah jadinya lebih ringkih gitu kalau misalnya dibikin gede segede Dawn Onita-Ejin. Tapi kalau menurut gue pribadi DX ukuran gitu lebih pas gitu kalau dipegang buat dimainin dibandingkan Dawn Onita-Ejin ya yang gede banget, kayaknya agak riwah gitu pas nyoba mainin, apalagi kalau untuk ya basicnya kan ini mainan untuk anak kecil ya, umur 7 sampai 10 tahun. Ukuran ini udah pas banget ya buat digenggam, buat dipegang. Kalau secara ukuran mungkin sama kayak skala 1:6 ya gitu, kayak Hot Toys segala macam, mungkin tingginya kurang lebih sama gitu. Dan lebih enak gitu megangnya buat dimainin gitu. Jadi nggak ribet, nggak riwah gitu harus ya, megangnya kayak gimana. Jadi pas mau posein, mau mainin lebih enak gitu. Nah, kalau udah enak, luas, ukurannya pas juga menurut gue, ya tinggal apa yang kurang ya? Harusnya Bandai harus mikirin setiap penjualnya harus ada stand base-nya sih. Jadi kalau ada stand base-nya bisa pose yang kayak nendang atau apa gitu. Kan kayak di episode berapa ya? Episode 2 atau episode 3 gitu ada Hisatsunya di mana si bagian si kuning ini, si Kamakiri yang jadi Hisatsunya pas jadi nendang gitu. Nggak ketinggalan juga selain dari si DX main mech-nya sendiri ada part-part tambahnya juga nih untuk jadi senjata-senjatanya ya. Ada Guard Kabuto, ada Guardian Snail, dan juga ada Guardian Rolling. Nah itu bisa kalian rubah tuh jadi senjata buat si DX King Oger ini. Pada Guardian Rolling, kamu keluarkan rantainya dulu dari kontainernya. Kemudian part DX ini kamu lipat sesuai seperti yang terlihat di video ini. Setelah itu, pasangkan rantai pada slot yang ada pada bagian atas part ini. Jika sudah kamu pasang ujung rantai satunya lagi pada kepalan tangan DX King Oger. Lanjut ke Guardian Snail, kamu cukup memutar bagian kepala dan cangkangnya seperti yang terlihat di video ini. Kemudian, kamu perlu melepas part Guard Tento sebelum memasang part ini. Dan terakhir untuk Guard Kabuto, kalian perlu melepas klip pada kaki bagian bawah. Kemudian buka lipatan pertama di bagian badan sebelah kiri dan geser bagian kaki tadi supaya sejajar dengan part badannya. Setelah itu, part kaki tadi kalian angkat hingga bertemu klip lainnya. Dan setelah menempel, kamu sesuaikan arah dari kakinya. Lanjut pada bagian tanduk, kamu putar agar lurus, buka lipatan badan sebelah kanan dan masukkan bagian badan tadi di antara tanduk di depannya. Menurut gue untuk DX King Oger ini udah berhasil meningkatkan DX menjadi lebih baik lagi gitu. Setelah kemarin Dawn Onita-Ejin pecah banget, nah akhirnya menurut gue Dawn Onita-Ejin bisa bilang kalah telak ya sama si DX King Oger ini. Ini poin pertama ya. Yang pertama tuh dari artikulasi, oke banget. Ya kan, artikulasi udah di mana-mana segala macam. Double joint di lengan, terus bagian pangkal paha, kaki jadi lebih leluasa gerakinnya, nggak perlu beli part premium bandainya lagi gitu. Terus juga desainnya juga oke. Pertama kali Sentai dengan base serangga ya, yang fully serangga semua gitu. Ukurannya juga pas gitu ya, nggak yang kegedean banget gitu. Jadi pas di tangan digenggam gitu buat dimainin, buat diposo-posoin juga. Kemudian untuk kekurangannya mungkin menurut gue pribadi mungkin di bagian bahu ya, bahu tangan gitu. Kealingan sama part kakinya si Kuwagata sama tanduknya ini ya.
mestinya kaki itu bisa dilipat kayak gimana gitu, jadi nggak kaku gitu doang gitu loh. Jadi bisa lebih ada artikulasinya lagi, ada sendi-sendinya gitu, jadi bisa dilipat biar bisa lebih mudah gitu gerakinnya. Dan juga mungkin Bandai harus mempertimbangkan untuk menambah part stand base ya, kalau udah punya DX dengan artikulasi serumit, sebanyak ini gitu, udah banyak banget artikulasinya. Jadi kalau mau diposein buat dipasang di stand base juga jadi lebih oke gitu. Dan DX ini menurut gue pantas mendapat nilai ya 85 dari 100 ya, atau 4 bintang dari 5 bintang. Nah, menurut gue sih udah oke banget. Untuk combo DX King, Ojel, dan God Kabuto ini bisa kamu beli dengan harga sekitar 9.350 yen. Sedangkan untuk DX Guardian Rolling dan Guardian Snail bisa kamu tebus masing-masing dengan harga 1.425 yen. Gue suka sih, gue jatuh cinta banget sama ini DX. Itu dia tadi udah review DX King Oger versi kotak coklat. Misalnya kalian ada yang setuju atau tidak setuju dengan pendapat gue tentang DX King Oger ini, ya silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan gue juga nggak bosan-bosan ngingetin kalian kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, share, dan jangan lupa subscribe juga channel ini ya. Mungkin kalau ada saran, kritik, atau segala macam, silahkan tulis di kolom komentar. Selain video ini, kita juga punya video-video lain kok yang tentunya juga nggak kalah menarik buat kalian tonton. Sekian dulu video kotak coklat kali ini. Gue Luffy Kusuma pamit. Bye!